بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. تنبيهات. التنبيه الأول: عرف في الورقات الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قال المحلي: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تعالى النفع بفهم ذكر وتذكير فلا الاستفادة والحكم بسوء كتابه تعالى سنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير الرواج المضاط سبحانه وتعالى. Tanbih yang pertama, ta'riful wajib ma'ruf ya, ma yuthab ala fi'li wa yu'aqab ala tarkihi. Lalu Mahali mengomentari wa yafisidil iqab wujud li wahid min al-usama al-'afwi an ghairihi. Kenapa Mahali mengatakan seperti ini? Cukup dikatakan seseorang tersiksa karena meninggalkan wajib, itu ada siksaan tersebut untuk satu orang dari orang-orang yang maksiat yang ada. Misalnya yang bermaksiat 1 juta orang ya, meninggalkan wajib, yang diadab cuman 1, yang sisanya dimaafkan. Ada yakfi fi sidqil iqab. Kenapa? Karena i'tirad. Ini sebenarnya belum menjawab i'tirad dari beberapa orang yang mengatakan dari ta'rif ini, maka tarikul wajib yatahattam iqabuhu. Orang yang meninggalkan wajib itu harus disiksa. Karena definisinya apa? Ma yu'aqabu ala tarkihi. Ya, yu'aqabu tadi zahir kalam yu'aqab ala tarkihi maknanya yujadul iqab ala tarkihi. Fa idza lam yujad al iqab ala tarkihi bi an yu'fa anhu fala yasduq alaihi ismul wajib. Li ajal indifa atau lidifa an hadzal i'tirad, ya, untuk menjaga atau membela lidifa an hadza ta'rif, untuk membela ta'rif ini beliau harus mengatakan seperti yakfi fi sidil iqab wujudu li wahid minal usah, ya. Karena dalam ayat tarikul wajib tahtal masyiah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, liman yasha tahtal masyiah, in syaa afa wa in syaa agab, azab. Kalau memang Allah mau dimaafkan, kalau mau juga disiksa, ya. Baik, sama yang kedua wayajuz, dan ini jawaban kedua sebetulnya dari yang pertama, lakin hadza jawab adhaf, lebih lemah daripada jawaban pertama. Yajuz an yurid wa yatarattabul iqab ala tarkihi. Makna yu'aqab ala tarkihi ay yatarattab ala tarkihi al-iqab, walaupun setelahnya dimaafkan. Yang penting ente dihukumi harus disiksa, tapi ternyata dapat sudah ente maafkan, ente harus disiksa ya, tapi ana maafkan. Ada yumkin, tapi hadzal jawab adhaf minal awal, ya. Fala yunafi al-afu. Baik. التنبيه الثاني: هناك من يقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، وإلى وضعي بأن يتعلق بأعم من فعل المكلف، حيث عرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق إما بفعل المكلف أو اقتضاء أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى أو تخييرا بين الفعل وتركه، أي إباحة، فيشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره، والقولي وغيره، والكف. وإما أن يكون خطاب الله متعلقا بأعم من فعل المكلف وضعا، وهو الخطاب الوارد يكون بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، فيشمل ذلك فعل المكلف وغير فعله كالزواج. نعم. هناك من يقسم الخطاب إلى قسمين، وهذا ما اعتمده شيخ الإسلام زكريا di Ghayatul Usul. Annal hukum syar'i yanqasim ila qismain.
al-hukmu taklifi wal hukmu al-wad'i. Adapun Ibn Subki, Taj Subki di Jamul Jawami, beliau hanya mengatakan hal hukum faqat hukum taklifi. Ammal wad'i, ammal khitab al-wad'i fahuwa alamah faqat. Alamah faqat ala hukum taklifi. Dia bukan nafsul hukum. Ya, bukan nafsul hukum. Lakin baina hadi ta'birain, baina hadaini ta'birain musamahah, ya. Enggak ada kabir khilaf, tidak ada khilaf yang besar di antara dua ta'bir ini. Ala kulli hal, al-khitab at-taklifi ya yata'allaq bi fi'lil mukallaf. Wal khitab al-wad'i yata'allaq bi fi'lil mukallaf wa bi ghairihi. Ya, gampangannya hukum taklif itu hanya untuk mukallaf, hukum wad'i untuk semua. Makanya hukum wad'i itu berlaku untuk anak kecil, berlaku untuk orang gila, berlaku untuk hayawan, bahkan berlaku untuk jamadat seperti syams. Disabab zawali syams wajib sholatul zuhur. Namanya hukum wad'i. Apakah syams itu hidup? Enggak, jamid. Dia tidak hidup. Ya, tapi ya ta'allaq bil hukum. Apa itu hukum wad'i? Yaitu dukhul waktu sholatul zuhur. Ya. Saya katakan al-hukum wa khitab wa muta'alliq bil mukallaf. Khitabullah an-nafsi. Al-kalam an-nafsi al-musamma fil azal khitaban. Ya, untuk mengeluarkan al-khitab al-kalam al-lafzi yang kita baca setiap hari itu Al-Qur'an. Karena kalam lafzi itu bukan hukum tapi dalun alal hukum. Imma fi'l iktidaan talab lil fi'l. Iktida masuk ke dalamnya al-hurmah, al-wujub, wal hurmah, wan nadab, wal karaha wa khilaful aula. Ya, kalau talabnya jazim namanya wajib. Kalau talab ghair jazim mandub. Kalau talabut tarak jazim namanya haram. Talabut tarak ghair jazim namanya makruh. Khilaful aula masuk ke dalam kisim makruh. Au takhiran bainal fi'il wa tarkihi. Pilihan antara keduanya. Tapi mana mau nanya, ibahah fi taklif apa enggak? Taklif itu kan ada pemaksaan. Taklif imma ilzama fi kulfah atau tolab ma fi kulfah. Hal fi kulfah dalam masalah ibahah. Bebas ente mau ngerjakan oke, enggak ngerjakan oke. Mana taklifnya? Wujub i'tiqad anna hadza mubah. Itu taklifnya di situ. Wajib ente meyakini kalau ini mubah hukumnya. Setelah itu mau dikerjakan silakan, enggak dikerjakan silakan, ada asar. Ya, kesan daripada khitab ini. Faish madzalika al-fi'l al-qalbi al-i'tiqadi. Hukum taklif masuk ke dalamnya al-fi'l al-qalbi al-i'tiqadi. Al-fi'l al-qalbi ada dua. Atau sebenarnya ada fi'l ada dua. Ada qalbi, ada gauli. Al-fi'l al-qalbi ada dua. Ada fi'l al-qalbi i'tiqadi, ada fi'l al-qalbi ghair i'tiqadi. Misal fi'l qalbi i'tiqadi apa? Ka'tiqad wahdaniyatillah ta'ala. Itu masuk hukum taklif, itu wajib hukumnya. Fi'il fi'ilul qalbi ghair al-i'tiqadi seperti apa? Niyatul wudu. Kan enggak ada hubungan dengan akidah itu kan. Ya, wajib hukum ya fi'il qalbi, niat itu kan fi'il qalb. Tapi apa berhubungan dengan akidah? Enggak. Nah. Wal gauli. Makna gauli apa? Al-fi'l al-gauli. Ya, al-fi'l al-gauli. Ya, maknanya seperti itu. Seperti apa contohnya fi'l al-gauli? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram gauli apa enggak? Karena al-fi'l, ya, al-murad bil fi'l, kan di sini kita ta'alaq bi fi'il mukallaf. Apa makna fi'il? Kullu ma sadar minal mukallaf hatta al-aqwal. Semua amal jawarih minal fi'il wal qaul wal i'tiqad itu masuk ke dalam fi'ilul mukallaf. Jadi jangan diartikan fi'ilul mukallaf hanya fi'il pekerjaan tangan sama kaki, enggak. Berarti kalau mulut, kata-kata, ucapan itu bukan fi'il. Lah, fi'il mukallaf maksudnya. Makanya di sini beliau taksim dengan al-gauli, maknanya al-fi'l al-gauli, seperti takbiratul ihram. Wa ghairihi ay fi'l ghair gauli, yaitu jami' sa'ir al-af'al, ruku, sujud dan lain sebagainya itu termasuk af'alul mukallafin. Ya, masuk ke dalam khitab, ya. Wa huwa wal kaf tark, ya. Larangan yang dimaksud. Wa imma an yakuna khitabu muta'alliqa bi a'am min fi'il mukallaf, lebih umum. Yani yata'allaq bil mukallaf wa ghairil mukallaf. Wa huwa al-khitab
Al-warid bi kauni syai' sababun wa syartun wa mani wa masail fasil. Semua akan dibahas satu. Apa itu sabab, mani dan lain sebagainya. Ya. Wa aidan yusamma khitab al-wad'i atau yusamma hadzal khitab wada'. Jadi banyak ulama mengatakan hadzal khitab yusamma wada'. Ada yang mengatakan yusamma khitab wad'i, ada yang mengatakan seperti di ta'bir Bahrul Muhit, Zarkashi di Bahrul Muhit, khitabul ikhbar. Khitabul ikhbar. Fa yashma dzalika fi'l mukallaf wa ghairihi fi'lihi, seperti az-zawazawul syams. Sama seperti anak kecil. Ini punya anak ente buang HP, lempar sampai rusak. Nah mau tanya, dosa nggak tuh anak? Kenapa? Ghair mukallaf. Tidak ada taklif. Tapi wajib ganti nggak? HP-nya wajib. Kenapa? Mimbab khitab wad'i. Dhamanul mutlafat, semua mimbab min qabil khitab wal wad'i. Wajib ganti. Jangan mentang-mentang anak kecil itu nggak dosa nggak wajib ganti. Wajib ganti. Duitnya dari mana? Ya orang tuanya. Bahima, ente punya hewan, punya hewan ternak, punya lembu, kambing, masuk ke kebun orang, ngerusak semua sawah orang. Dosa kambingnya? Kambing nggak punya akal, nggak dosa, masuk neraka gitu gara-gara nggak. Tapi wajib ganti nggak sawah yang rusak? Wajib diganti. Siapa yang wajib? Bukan orang tuanya, apa? Tuannya. Ya, Sayyidul Hayawan ya. Yang punya hayawannya itu yang wajib ganti. Ya. Ma tafsil tabaan ya, ma tafsil bil-lail au bin nahar, itu tafsilu fi kutubil fiqh. Lakin hukum asal seperti itu. Ya maksudnya seperti itu ya. Terus kita zawalus syams. Nah, mau tanya, dengan zawalus syams kan wajib sholat zuhur. Itu matahari wajib sholat? Enggak kan? Lakin hadza syams alama ala dukhul sholatil zuhur. Dan wa sabab. Sabab wujub sholat zuhur zawalus syams. Sabab wujub sholatul maghrib ghurubus syams. Wa hakata. Ya. Itu namanya mibab al-khitab al-wad'i. Jadi gampangan khitab taklif itu yang merupakan wajib, haram, mandub segala macam, dan itu hanya fi'il mukallaf. Ghair mukallaf la yata'allaq bihi al-khitab at-taklifi. Maka tidak ada kata wajib bagi orang gila itu sholat, haram bagi orang gila itu sholat. Enggak ada, karena dia bukan taklif. Ba'dan khilaf bainal Malikiyah wa Syafi'iyah tentang anak kecil, sobi mumayyiz, hal huwa mukallaf bil mandubat am la. Kita indana Syafi'iyah as-sabi ghair mukallaf aslan, hatta bil mandubat. Al-Malikiyah na'am, as-sabi mukallaf bil mandub. Dalil hadis Kha'thamiyah ali hadha hajj faqala na'am. Nah, mananya apa? Ada dia kena taklif, tapi taklifnya mandub, wajib. Kayak di Marqisud, qad kullifa sabi ala ladzi atumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami. Al-muhim sabi mukallaf bil mandubat. Tidak mukallaf dengan wajib atau haram. Ya, nanti ada masuk ke dalam kaidah al-amru bil amri bi syai'. Al-amru bil amri bi syai' hal yakunu amran bidzalika syai'. Saya artikalan tapi di sini kayaknya enggak ada kaidah ini. Kaidah tersebut tidak ada di sini. Baik, terus قال القرافي قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد ويكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء آخر مثال اجتماعهما في شيء واحد الزنا والسرقة والعقود فإنها أسباب تعلق بها التحريم أو الوجوب أو الإباحة في العقود وهي أسباب العقوبات وانتقال الأملاك. Nah, kadang khitab wad'i sama taklif bergabung deh. Syai' wahid yata'allaq bi khitaban taklifi wal wad'i. Contohnya sini zina. Zina apa hukumnya? Haram, hukum taklif. Wah zina sabab li jalad al-uqubah wa jalad atau rajm. Ada sabab min bab khitab wad'i. Min bab khitab wad'i. Kemudian al-sarigah. Apa hukum sarigah? Haram. Wa huwa sabab li qat' al-yad. Al-uqud, al-muamalah, al-bay'. Apa hukumnya? Jaiz min bab khitab taklifi. Wa huwa sabab lintiqalil muluk min al-ba'i' ilal mushtari. Fahada min bab khitab wad'i. Dan dalam satu masalah kadang yajtami fiha khitaban. Terus وكذلك الوضوء والستارة شرطان فهما خطاب وضع وواجبان فهما خطاب التكليف. Nah, wudu itu syarat min syurutul wudu, syarat termasuk min bab khitab al-wad'i. Kan al-khitabullah ta'ala al-warid bi kauni sababan wa syartan. Wa min syurutis shalah al-wudu.
as-sitarah, istiqbalul qiblah syarat. Wa huma wajib hukumnya. Wajib. Kalau nggak pakai wudu hukumnya apa? Dosa. Dan pasti sholatnya tidak sah. Terus والزواج واجب أو مندوب أو مباح tergantung ya, zawaj itu bisa wajib, bisa mubah, bisa mandub ya. Terus وهو سبب الإباحة nah sawu ibahatul wata, ibahat al-intifa bil mar'ah. والطلاق كذلك وهو Kadzalik wajib, mandub, mubah, kadang haram tolak hukumnya. وهو سبب التحريم Mana sabab tahrim? Sabab tahrim mar'ah, gara-gara ditalak ini perempuan jadi haram buat si orang yang mentalak. والقتل حرام وهو سبب حرمان الإرث Nah, usababul qisas kaman. Ya, terus واللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح. nah, nafil walad bisa hukum wajib atau mubah ya. Ya, wajib kalau yakin si fulan ini bukan anaknya dia. Wajib dinafi. Ya, terus فاجتمع الأمران. nah, sabab tahrim. Ya, li'an sabab tahrim wa nafil walad. Al-li'an sabab tahrim wa nafil walad. Tahrim kepada istri dan anak menjadi nasabnya jadi putus. Karena zahirnya kan nasabnya kembali ke ayahnya, ayah sambungnya, ayah kandungnya. Ternyata ayah mengaku ini bukan anak saya. Dengan adanya li'an, anak ini menjadi putus hubungan sama ayahnya dan perempuannya, istrinya akan haram sampai hari kiamat. Hatta fil akhirah tahrimnya mu'abbadah. Wal hurmatun bainahuma ta'abbada. Ya, di Zubat dikatakan antara keharaman terkeduanya ta'abbada, selama-lamanya keharamannya. Dan li'an hukumnya bisa wajib, bisa mubah. Wajib kalau ente yakin 100% ini apa namanya bukan anak. Bisa mubah ketika ente ngeliat Zaid minan nas ngeliat istrinya selingkuh, ahsan talak biasa, nggak usah pakai li'an untuk menutupi aibnya orang lain. Mubah hukumnya. Li'an di sini hukumnya mubah. Terus fajtamal amran. مثال انفراد الوضع زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها ورؤية الهلال سبب لوجوب رمضان وصلاة العيدين والنسك وهذه التجددات ليس في فعلها خطاب التكليف. Zawal syams. Apa hukumnya zawal syams? Wajib. Bukan urusan ente. Zawal syams itu Allah sudah yang mengatur. Ya. La ta'ala enggak ada khitab taklif. Tapi zawal syams ada khitab wad'i apa? Sabab lidukhul salat zuhur. Ya. Ru'yatul hilal. Anturul hilal. Wajib hukumnya. Ya, terserah hilal mau kelihatan apa enggak bukan urusan kita. Al-muhim idza ru'yal hilal faqad dakhala syahr. Ya. Wujub Ramadan, salatul Idain wa nusuk. Wa hadhi tajaddudan laysa fiha khitab taklif. ودوران الحول شرط والحيض مانع والبلوغ شرط وجميع ما يترتب على هذه هو شيء آخر غيرها. Dawaranul haul. Ya, setahun penuh. Bisa ente memberhentikan setahun itu waktu? Nggak bisa. Ente bisa berhentiin waktu? Nggak bisa. Pasti akan namanya waktu akan berjalan. Al-muhim lewat setahun haul. Ya. Nanti kalau memenuhi nisabnya masih ada wajib zakat, kalau nggak ada ya nggak wajib. Haid juga sama. Apakah wajib bagi perempuan untuk haid? Nggak ada. Haid itu datang dan pergi terserah, bebas. Dia nggak ada kewajiban untuk datang, dia nggak ada kewajiban juga untuk pergi. Ya. Kemudian apalagi di sini wal bulu. Bisa ente membuat orang nggak bisa balik. Atau udah umur 20 tahun nggak bisa balik, itu pasti akan datang. Ente nggak punya bukan urusan ente. Beda sama tadi zina. Zina tuh ada fi'il ente. Tapi al-bulu fi fi'lak. Ya. Maka jami' tetap ada syai'un akhar. فالوضع في شيء والتكليف في شيء آخر ولا يتصور انفراد التكليف إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. Mustahil yanfarid khitab taklif anil wad'i. Nggak mungkin. Karena khitab taklif athar min athar al-khitab al-wad'i. Tidak ada wajib kecuali karena ada sebab. Tidak ada wajib kecuali karena ada mani. Tidak wajib kecuali ada syarat. Ya. Seperti wajib sholat. Sholat wajib apa enggak? Wajib. Kenapa? Karena kebaligh. Nah, syarat. Karena ke muslim. Syarat. Ya. Li'anna waqad dakhal. Sabab. Ya. Menjadi sabab. Ya, kadang-kadang mana syarat di sini umum ya. Syarat
yang malah budda minhu, masuk ke dalamnya rukun, sabab, syurut dan lain sebagainya. Kadang fuqaha itu tasamahu fi hada. Terus تنبيه ثالث قال التاج السبكي الصحيح عندي أن الأحكام ستة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وخلاف الأولى. Naam, hada huwa ma haqqaqahu Imamul Haramain. Imamul Haramain menambah khilaful aula. Wa illa fal fuqaha mutaqaddimin seperti Imam Mawardi dan sebelumnya, mereka enggak ada tuh menambah khilaful aula. Allahumma makruh ada dua. Ada makruh syadidut tahrim, makruh karaha syadidah, ada makruh karaha ghair syadidah. Makruh karaha syadidah itu dianggap makruh yang sekarang kita tahu. Kalau makruh karaha ghair syadidah itu khilaful aula. وافتراق خلاف الأولى مع المكروه اختلاف الخاصين فالمكروه ما ورد فيه النهي المخصوص مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وخلاف الأولى ما لا نهي فيه مخصوص كترك سنة الظهر فالنهي عنه ليس بمخصوص ورد فيه بل من عموم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده مستلزم للنهي عن ضده وعند من يقول ليس نهيا عن الضد ولا مستلزما لعموم النهي عن ترك الطاعات وقد فرق الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه في مسائل. Naam. Perbedaan yang utama antara khilaful aul dengan makruh, pertama ikhtilaful khasain. Khasain itu di bab mantek ya. Al khas wa al kulli al kharij anil mahiyah al khas biha. Nah, seperti ad-dhahik lil insan. Ketawa untuk binisbah lil insan. Apakah dia termasuk min min mahiyatil insan? Enggak. Karena ada manusia enggak ketawa dari mulai lahir sampai meninggal. Tapi apakah ketawa itu khusus buat manusia? Iya. Kalau kuda dan lain itu bukan ketawa, itu takjub aja namanya. Ya, bukan dhahik namanya. Ya. Karena dhahik itu yansha an ta'ajjub. Ta'ajjub yang bisa difikirkan, yang bisa dicerna. Hayawan itu nggak bisa, nggak punya akal mereka. Ya, surahnya seperti dhahik, padahal bukan dhahik haqiqatan. Ya. Itu namanya al-khas. Afal makruh mawara fi nahyi makhsus. Ini ta'rif makruh. Selain ta'rif yang umum ya, ma la yu'agab ala tarkihi wa ma yusabu ala tarki imtithalan wa la yu'agab ala fi'lihi. Ya, itu definisi makruh secara umum. Nah, untuk membedakan makruh dengan khilaful aula ini. Makruh mawara fi nahyin makhsus. Seperti tahiyatul masjid. Kita dakhalu fala yajlis sunahi hatta yusalli rak'atain. An-nahi yadul ala tahrim harusnya. Cuman di sini karena ada dhara'in kharijiyah, ada petunjuk-petunjuk luar eksternal yang mengatakan sholat wajib itu hanya 5. Maka ini bukan wajib. Hukumnya apa? Makruh kalau ditinggalkan. Maka makruh al-julus qabla salat. Ya. Dan kayaknya nggak ada satu ulama pun yang mengatakan tahiyatul masjid wajib. Kalaupun ada, kemungkinan Ibn Hazm itu. Ya, karena apa-apa dia kan ngeliat zahir hadis saja. Ya. Dan khilaful aula malah nahi fi makhsus, tidak ada nahi makhsus. Ya seperti rawatib. Apakah ada larangan? Nggak ada. Cuma ada perintah-perintah. Sholat duha, nggak ada. Larangannya bukan diambil dari nas, tapi dari kaidah umum anna al-amr bisyai' nahyun an diddihi ya au mustazim linahi an diddihi. Dan ada larangan, tapi larangan tidak langsung. Larangan nggak langsung ini namanya khilaful aula. Al-aula an taf'alahu kalau dia berbentuk fi'il, atau al-aula tarkuhu, atau mustalzim linahi anu. Bal ewain namanya kul. Kalau yang mengatakan la al-amr bi syai' laisa nahyan an dhiddihi wala musalziman, atau an-nahyu an syai' laisa amrun bi dhiddihi wala musalziman, itu masuk ke dalam keumuman tarku taat. Kan waf'alul khair, ada ayat waf'alul khairul la'allakum tuflihun. Kerjakan semua kebaikan. Wa shalatud dhuhr minal khair. Itu nanti telah meninggalkan sebuah taat. Ya. Tarku ta'ah hukumnya manhi anhu, tapi manhi nahi anhu nya bukan haram, ya, bukan haram, masuknya khilaful aula. Hadza huwa ma huwa mugarrar fi hadzal kitab. Lakin al-Adhra'i
mengatakan, kam min syai' warada fihi nahyun makhsus wa adduhu min khilafil aula. Berapa banyak ada larangan khusus tapi kalau ditinggalkan khilaful aula. Wa kam min syai' wa kam min masail fi shalah wa ghairiha lam yarid fiha nahyun khas atau nahyun maksud, enggak ada larangan khusus tapi kalau ditinggalkan makruh. Nah, gimana tuh? Salah satunya contohnya salat Id. Salat itu tidak ada larangan untuk ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan salat itu hukum makruh. Nah, sunnah muakkadah nggak ada larangan untuk ditinggalkan, nggak ada larangan, tapi kalau ditinggalkan makruh. Nah, jadi gimana hukumnya? Nah, hal tersebut yu'lam min tatabbu kalamihim. Fal qaidah taqul qaidah amma anna kulla sunnah muakkadah tarkuha makruh. Nah, itu aja. Wa in lam yarid fihi nahyun khas. Semua sunnah muakkadah kalau ditinggalkan makruh. Sebenarnya makruhnya sebabnya apa? Karena kebanyakan sunnah muakkadah menjadi muakkadah sebabnya karena ada gol biwujubihi, gol biwujubiha. Ya, karena sebabnya ada ulama yang mengatakan ini wajib. Wal khuruj minal khilaf mustahab. Contoh salat Id. Sunnah muakkadah. Tarkuha makruh. Walam yakun hunaka nahi. Kenapa? Li'anna minal ulama kal Hanafiyah aujabu salat al-Id. Witir ditinggalkan makruh. Padahal enggak ada larangan. Kenapa? Karena minal ulama man yaqul biwujubil witr. Wagis ala dzalik. Ya, jadi kaidahnya setiap sunnah muakkadah walaupun tidak ada nahyun maksud maka tarkuh makruh. Sunnah ghair muakkadah, nah ini masuk kaidah yang tadi. Idza warada nahyun makhsus fatarkuhu makruh. Wa idza lam fi nahyun makhsus fatarkuha khilaful aula. Terus. Ini masail nih antara khilaful aula dengan makruh. Terus minha shaumu yaumi arafah lil hujjaj khilaful aula wa qila makruh. Wa minha mu'tamad khilaful aula ya. Apa yang mengatakan makruh? Ada yang mengatakan makruh sih, ada yang mengatakan makruh. Alasannya id'af, takutnya nanti jadi lemah. Wa minha al-khuruj min shaum at-tatawwu' aw salatihi ba'da at-talabbus bighairi 'udhr makruh wa qila khilaf al-awla. Wa minha nafdhu al-yadi fi al-wudu' mubah wa qila makruh wa qila khilaf al-awla. Atau nafdhul yad. Inilah, habis wudu ente apa sih bahasanya itulah. Nafdhul yad. Nah, itu hukumnya mubah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Tapi di ba'dul kutub Syekhul Islam Zakaria kalau nggak salah atau siapa gitu, tarkuhu khilaful aula. Yusannu tarkuhu wa fi'luhu. Ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh ya. Terus wa minha asyurbu qa'iman bila 'udhrin qala Syekhul Imam makruhun wa qala an-Nawawi khilaful aula wa iqtada kalam ar-Rafi'i annahu mubah. Tahu Syekhul Imam siapa? Abahnya itu At-Taqiyah Subki. Taqi Subki mengatakan syurbu qa'iman bila udrin makruh. Maka waktu itu kalau syurub bi udrin ada ghair makruh. Nawawi mengatakan khilaful aula. Rafi muqtada kalam Rafi ya. Enggak, sorry ya. Mubah katanya. Jadi enggak usah ingkar kalau ada orang yang minum berdiri karena mungkin lahu uzur. Ya, lahu uzur. Atau pakai pendapat yang itu tadi ya, walaupun kata dokter menurut kedokteran syurb qa'iman itu mudhir, membahayakan. Terus ثانيا مسائل متعلقة بالحكم الشرعي. المسألة الأولى شروط التكليف هي العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم الإكراه والإسلام وبلوغ الدعوة. فالعقل تحرزا من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين، والبلوغ تحرزا من الصبيان، ولا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك. وحضور الذهن تحرز من الناس، واختلف
هل yu'addu. هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا؟ Nah, syurut taklif ya. Al-aql wal bulugh itu syarat mutlak itu. Ya, di sini tambah hudurud dzihn ada mulikra Islam bulugh dakwah. Syekhul Islam di mana di Ghayatul Usul beliau mengatakan al-mukallaf wa al-aqil al-baligh alladzi lam yamtani' taklifuhu. Ya, untuk memasukkan hudurud dzihn ada mulikra Islam dan bulugh dakwah. Ya. Islam ini dalam beberapa hal sih sebenarnya bukan enggak semua. Islam dalam masalah wujubul muthalabah aja. Wa illa fal kuffar mukhatabuna bi furu'i syari' 'alal mu'tamad. Orang kafir tetap diperintah untuk mengerjakan sholat loh. Nah kan dia kafir, kenapa suruh sholat? Masuk Islam selesai. Ya, nanti dapat siksa 2 kali. Makanya di Al-Qur'an masalah kakum fi sagar qaulu lam nakum minal musallin, itu khitab kepada siapa? Musyrikin. Jawaban mereka apa? Lam nakum minal musallin. Salat termasuk furu' syariah. Tandanya apa? Oh, al-kufar mukhatabun bi furu'i syariah. Khilafan lil Ahnaf. Ahnaf mengatakan al-kufar ghair mukhatabun bi furu'i syariah. Wa ala hadza di antara faedatul khilaf apa hukum it'amul kufar nahar Ramadan, jualan makanan untuk orang yang tidak puasa kafir, yang dimaksud di siang puasa. Lagol bi anna kufar mukhatab fi syariah, dosa ini jualan buka kedai di siang hari hatta walaupun kepada orang kafir, apalagi kalau orang Islam jelas-jelas karena i'ana ala ma'siyah. Endal ahnaf la, dan itu yang terjadi di Cina, di daerah lupa provinsi Yunnan atau apa gitu. Ada satu provinsi dia kalau Ramadan mereka buka pasar. Muslim Cina, mereka buka pasar itu bazar dari jam 12 siang. Nah, rasa 10 harian kalau nggak salah. Itu yang datang itu yang makan orang-orang turis Cina-Cina yang kafir. Mereka puasa, tapi masak untuk cari uang, untuk dagang segala macam. Ala kulli mereka ahnaf kebanyakan. Musallamin minal ithim, karena Ahnaf mengatakan al-kufar ghair mukhatabun furu'i syariah. Dan Anda bilang mazhab Abu Hanifah memang cocok untuk tempat-tempat minority. Ya, majority pakai mazhab Syafi'i, minority pakai mazhab Syafi'i. Dosa semua nanti kesian. Karena mazhab Syafi'i itu syadid. Jadi makanya mazhab Syafi'i itu cocok orang yang mayoritasnya Islam. Malaysia, Indonesia, Damaskus, Yaman, Eropa, Amerika, Cina, apalagi. Kalau Bangladesh memang mereka mazhabnya Hanafi ya. Jepang, Korea, al-afdhal lahum an yatamassaku bi madhab Abi Hanifah. Kenapa? Ashal lahum. Mereka lebih mudah karena susah ya. Karena mayoritas itu susah. Ya, mayoritas itu sangat susah sekali ya. Contoh masalah itu tadi, mereka butuh fulus atau apa? Kalau kita katakan al-kufar mukhatabun syariah, waduh dosa semua itu 10 hari itu. Bulugh dakwah, ya bulugh dakwah sama. Karena man lam tablugh dakwah ghair mukallaf. Ya. Termasuk kata Syekh Buti, mereka orang-orang yang tidak dapat dakwah atau balaghatud dakwah lakin ma'at tashwish. Jadi Islam datang ke dia tapi musyawwah, ismuhu musyawwah, udah dirusak namanya. Islam itu teroris apa sih, kan dia nggak mau masuk Islam. Islam itu penindas, diskriminatif dan lain sebagainya. Ya itu fitnah-fitnahnya Amerika kan biasalah. Amerika itu tukang fitnah emang, fitnah semua negara-negara Islam padahal nggak seperti itu. Ya. Contoh kecil Iran yang sekarang kita bisa lihat lah. Kalau seperti itu dia tidak mukallaf karena jahal Islam bila suratiha as-sahihah. Tapi itu di mana kalau orang yang tidak ada handphone. Nah, Syekh Buti mengatakan orang seperti itu termasuk ashabul fatrah. Al-mu'tamad annahum najun minan nar. Ya. Siapa kira-kira mereka-mereka yang masih seperti ini? Mungkin pedalaman Afrika mungkin. Yang enggak ada internet, yang enggak ada orang-orang dakwah ke sana dan lain sebagainya. Wal wajib ala du'a an yadkhulu tilkal amakin, untuk menyebarkan dakwah. Tapi kalau ada handphone, ada apa, mugasir, nggak dimaafkan, karena dia ada wasilah untuk mencari kebenaran. Dia wasilah untuk mencari kebenaran. Ya. Wal bulugh, fal aql tahram min jamana wa bayan majanun naimin. Naimin tidak akal ya. Mal farq bainan naim?
sebenarnya naim itu bukan ghairul aqil. Bidalil, orang puasa, orang tidur, ya, orang tidur dalam waktu sholat, ketiduran sholat, wajib qadha nggak? Kalau dia tidak berakal nggak wajib qadha harusnya. Sebagaimana orang gila nggak wajib sholat, kemudian ketika sadar wajib dia qadha sholat yang sebelumnya, nggak wajib. Begitu juga orang yang koma, yang mughma alaih, pingsan di rumah sakit itu koma sampai berapa hari, dia nggak wajib qadha. Tapi kenapa naim wajib? Naim itu mukallaf sebetulnya. Dia tidak mukallaf fi halin naum. Mal farq bainan naum wa igma? Anna naum yatanabah bi anna tanbih. Orang tidur bangunin juga sadar. Normalnya ya. Ada juga sih yang harus disiram dulu kadang. Tapi kalau mughma alaih, ya dia sudah zawalul aql bil kulliyah, maghmur, aqlu maghmur. Kalau majnun zawal aql bil kulliyah. Kalau mughma alaih maghmur, akalnya itu tenggelam ke dalam. Kalau naim mastur bas, ketutup aja akalnya itu, bukan tenggelam ke dalam ya. Wal bukta haram nasibyan wa ta'ala hadahu wujub zakah. Katanya anak kecil nggak wajib tidak mukallaf. Tapi kenapa wajib bayar zakat? Kenapa wajib bayar zakat fi malihi? Ya. Atau anak kecil wajib mengganti rugi apa yang sudah dirusak. Ada min bab khitab wadai. Kadzalika al-mukhatab wal wali laisa sabi. Ya. Ada khilaf juga antara Ahnaf dengan Syafi'i. Ahnaf mengatakan malu sabi enggak wajib kok enggak salah. Malu sabi itu tidak wajib dizakati. Wa hudur dzihn taharrum minan nasi. Waqtalafa hal yu'adu adamul ikrah syartun fi taklif. Adamul ikrah syartun fi taklif ala kulli hal. Syafi'iyah ittarabu fi hadza. Syafi'iyah itu mereka ittirab itu enggak jelas dalam masalah ini. Karena kadang-kadang mereka mentarjih annal ikrah yu'athir. Ya. Annal mukrah ghair mukallaf. Fi ba'dil jazman. Kadang-kadang mereka jazman annal ikrah ghair mukallaf. Ya, di antaranya itu seperti talaffuz bi kalimatil kufur wa qalbu mutmain bil iman. Wa ghair mukallaf, ketika mengucapkan lafaz kafir kufur, dia di sini ghair mukallaf. Maknanya apa? Dia tetap muslim. Selama dia yakin, karena dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kadang-kadang mereka menganggap al-mukrah mukallaf. Seperti apa? Seorang kafir dipaksa mengucapkan kalimat Islam, syahadah. Lalu dia mengucapkan keadaan terpaksa, masuk Islam loh itu dia. Padahal dia mukrah. Jazman bila khilaf. Kadang-kadang mereka mentarjih annal mukrah mukallaf. Ya, ala rajih. Ya, seperti mukrah ghair mukallaf ala rajih, seperti dipaksa untuk buka puasa. Al-mu'tamad annahu la yabtul shaumu. Ya, alal mu'tamad. Kadang-kadang mereka mengatakan al-mukrah mukallaf alal mu'tamad, alal asah. Seperti apa? Al-ikrah alal qatl. Dipaksa untuk membunuh orang. Pertama dosa jelas. Yang kedua wajib qisas apa enggak? Al-mu'tamad ana wajib al-qisas, padahal mukrah deh. Dipaksa untuk uqtul hadza wa illa aqtul. Bunuh dia, kalau enggak jangan bunuh. Terpaksa dia harus ngebunuh si fulan. Dosa jelas. Dan wajib qisas alal mu'tamad. Padahal dia mukrah, tapi mukallaf di sini. Ya walaupun fuqaha menjawab alasannya bukan karena mukallaf, karena dia lebih memilih nyawa dia daripada orang lain. Harusnya apa? Pilih nyawa orang daripada dia ya. Ala kulli hal al-fuqaha Syafi'i ittarabu fi hadzal kalam. Ya. Terus المسألة الثانية فيما تتوقف عليه الأحكام التكليفية، وهي ثلاثة: وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع. أما السبب فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته، كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالصحة والإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالحيض مع الصيام.
فالمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه. Nah, sabab ini termasuk kita buat ya. As-sabab mu'tabar wujudu wa adam. Maknanya sabab kalau ada maka ada hukum, kalau nggak ada hukum. Zawalul syams. Idza wujida zawal wujida salat zuhur. Wa idza adima zawal seperti sekarang maka belum ada salat zuhur. As-sabab mu'tabar fi amri. Fil wujud wal adam. Amma syarat al-mu'tabar fi adam faqat. Maknanya apa? Idza adima syarat adimal hukum. Ya, seperti sekarang contoh. Ana tidak punya wudu. Maka tidak ada sholat. Ya, tidak ada sholat, tidak ada hukum sholat. Ya. Siapa lagi contohnya istiqbal qiblah. Idza udima istiqbal qiblah udima shalah. Udima hukmu shalah. Taib, idza wujida istiqbalu qiblah hal wujida shalah belum tentu. Bisa jadi ente enggak punya wudu. Idza wujidal wudu, apakah wajib salat? Belum tentu kalau belum masuk waktunya. Faham ya? Jadi seperti itu ya. La yalzam min wujudihi wujudul hukum wala adam. Jadi contohnya kasihah wal iqamah fi wujubis siyam. Idza adimal iqamah adima wujubus siyam. Kalau ente enggak ada iqamah, maksudnya ente musafir, maka ente enggak wajib puasa. Dengan syarat-syarat safar yang ada ya. Taib, idza wujidal iqamah, idza wujida syarat, apakah wajib puasa? Belum tentu kalau ente sakit. Ya, belum tentu. Belum tentu kecuali kalau perempuan lagi haid. Dia mungkin, tapi ada haid, enggak wajib juga, padahal syaratnya ada. Itu al-mu'tabar fi syarat adamuhu. Terus al-mu'tabar fil mani wujuduhu. Ma yalzam wujudi wujuduhu, seperti haid. Idza wujidal haid adamal hukum. Idza apa? Ma yalzam wujudi adamul hukum. Idza wujidal haid adimal hukum. Kalau ada haid tidak ada sholat, tidak ada puasa. Berarti kalau nggak ada haid ada puasa, ada sholat. Belum tentu. Kalau ada nifas dia nggak ada haid, berarti wajib puasa? Enggak juga. Kenapa? Bisa jadi musafir, nggak wajib. Faham? Bisa jadi sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi al-mu'tabar fil haid huwa wujud al-mu'tabar minal mani wujuduhu. Wal mu'tabar minas syarat adamuhu. Wal mu'tabar minas sabab wujuduhu wa adamuhu. Tafsil dzalika fi kutubil usul yang lebih luas lagi. Terus wa innama qulna fi kulli wahid minha li dzatihi taharruzan mimma yalzamu bi sababi ghairihi li tawaqqufil hukmi ala jami'iha. Tadi maksudnya kalau idza adimal idza ma yalzam min adamul hukum wa la yalzam min wujudihi wujudul hukum wala adam li dzatihi. Maksudnya itu tadi, ketika ada syarat apakah harus ada hukum? Belum tentu. Tidak harus ada, tidak harus enggak ada. Ya. Selama syarat terpenuhi semua, hukumnya ada. Tapi kalau ada satu syarat enggak terpenuhi maka tidak ada hukum. Terus al-mas'alatu tsalitsah fi aqsamil huquq. سائر الأحكام الشرعية تنقسم إلى 3 أقسام: حق الله تعالى وحق العبد وما اجتمع فيه الحقان. فأما حق الله تعالى فقد كالإيمان والصلاة، وأما حق العبد فقد وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون. وأما ما اجتمع فيه الحقان فاختلف فيه هل يغلب فيه حق الله أو حق العبد كحد القذف. Nah, al-huquq salah yang disebut ada 3 ya. Yang pertama itu haqqullah ta'ala yang seperti iman wa salat ya. Ada kaidah fikih ya, hugugul insan atau hugugul adami mabniyatun alal musamaha alal musyahah, wa haqqullah ta'ala mabni alal musahalah atau musamaha. Min huna yuqaddam haqqul adami ala haqqillah ta'ala. La tahawunan bihaqqillah, bukan karena meremehkan haknya Allah Ta'ala. Kenapa? Li anna afu arja, karena dimaafkan itu lebih diharapkan dari Allah Ta'ala. Manusia susah memaafkan. Tanya Al-Amidi dalam Al-Ihkam mengatakan haqqullah Ta'ala lebih didahulukan. Kenapa? Li anna Allah Ta'ala yamtafi' biwujudi haqqi wa la yatadarrar bi fawatihi. Ketika ada orang enggak sholat, apakah Allah menjadi sedih, berbahaya? Enggak. Apakah ketika orang sholat Allah mengambil manfaat? Enggak juga. Tapi kalau haqqul adami, ente enggak bayar utang, ya tadarrar bifawatihi. Kalau ente bayar utang, yantafi
bihada biwujudihi. Dari sini makanya haqqul adami muqaddam ala haqqillah ta'ala, ya, muqaddam fi haqqillah ta'ala. Misal contoh dalam furu' fiqhiyanya, ada seseorang wajib dihad karena syurbul khamr dan wajib dihad karena ghadaf. Yang haqqullah mana di sini? Syurbul khamr, haqqullah ta'ala. Haddul ghadaf, haqqul insan, haqqul adami, karena menuduh orang lain berzina. Taib, orang ini kalau mau dihukum salah satu, karena kalau dua-dua dihukum bakal mati karena nggak kuat badannya. Aina yugaddam haddul ghadaf atau haddul syurbil khamar? Yugaddam haddul ghadaf, li'annahu haqqul adami. Paham ya? Maka di sini yugaddam haqqul haqqul adami ala haqqillah ta'ala. Tapi ada mustathniyat, yaitu yugaddam haqqullah ta'ala ala haqqil adami. Seperti apa? Kalau ada seorang meninggal, ya, mati meninggalkan tarikah. Nah, tarikah ini ada utang dia. Ada utang sama orang, sama utang zakat. Ya, belum bayar zakat, sama ada utang sama orang. Dan tarikahnya nggak cukup. Ya imma hadza wa imma hadza. Aina yuqaddam az-zakah, syuf. Yuqaddam haqqullah di sini zakah ala haqqil adami. Kenapa ditakdim di sini? Ma huwa sabab? Karena fi zakah ijtama'a fi zakah haqqan. Wa ijtama'a wa yujad fi dain haqq wahid. Di dain itu cuman haqqul adami. Di zakat ada dua hak, yaitu haqqullah dan haqqul adami. Haqqullah ya zakat, memang wajib dari syariat. Dan hak adami yaitu haqqul fuqara wal masakin. Wa aidan haqquz zakah. Zakat kalau kita ambil, masrifnya kemana? Kita arahkan kemana zakat ini? Ke masakin juga, ke adami juga. Dan ijtama fi haqqan. Sebenarnya bukan mustathna. Ya. Masuk ke dalam kaidah sebenarnya. Cuman harus kita lebih perjelas lagi ya. Sebenarnya masuk ke dalam kaidah karena dalamnya ada dua hak manusia yang ada. Baik. Yang ijtama fi haqqan, ya, ada satu masalah hukum ijtama fi haqqan, sarigah. Ya. Ketika ada orang mencuri, di situ ada dua hak. Hak Allah Ta'ala itu haddul gata, dan juga harus mengembalikan al-gharam, ya, harus mengganti rugi, dan itu masuk muta'alliq bi haqqil adami. Taib. Kalau ada orang taubat, ya, dia taubat dari sarigah, haqqul adaminya nggak jatuh ya, nggak ada taubat gara-gara taubat utangnya lunas tuh nggak ada. Harus apa? Minta ridhonya sih. Taib, dia nggak ridho, sudah berarti tidak wajib diganti. Taib, haddul gata di sini. Idza raja, atau bukan gitu kasusnya. Jadi dia agar bisarikah, dia mengaku mencuri. Dia pura-pura, dia bohong ya, mengaku mencuri haknya si fulan. Lalu dia rujuk. Si fulan menganggap, iya betul, anak punya barang hilang. Ternyata ente yang curi. Lalu nggak, cuma bohong. Lain itu udah ngaku tadi. Hal yak berrujuk. Layak berrujuk fi haqqil adami. Berarti apa? Wajib diganti. Nggak ngapain ente ngaku-ngaku. Taib, hal yak berrujuk fi haqqillah ta'ala. Apakah potong tangan ini menjadi gagal karena ente sudah mengaku rujuk? Karena kita tahu di bab zina, ketika ada orang mengaku zina, wajib dihad. Kemudian sebelum dihad dia ngelihat pecutannya kok besar ya. Lah khalas raja'tu an gauli yukbar ruju'uhu. Dizubat an haqqina laisa ruju'u yukbalu bal haqqu rabbi farruju' afdal ruju' fi haqqillah ta'ala. Li ajli satar. Taib, dalam masalah haddus sarigah, apakah yakbar ruju'? Fihi wajhan kata Imam Mawardi. Al-madhhab kata Imam Nawawi di Minhaj jawazul ruju'. Ya, yakbar ruju'. Maknanya kalau nanti sudah mengaku sarigah lalu raja'ta an gaulika bisarigah fi haqqil adami la yarja'. Layak berrujuk. Karena haqqul adami itu tadi masuk dalam kaidah haqqul adami mabni ala musyahad. Amma haqqullah ta'ala na'am yuqbal ar-rujuk. Maka di sini ijtama fil haqqan faqtul fi haqqullah ta'ala atau haqqul abad. Maka di sini yughallab haqqul abad. Di sini haddul ghadaf dikatakan dua hak ya. Azim. Ya mungkin karena haddul ghadaf itu yang pertama haddul ghadaf itu sebenarnya haqqul adami.
had itu karena min ajal adami. Ya, hadnya itu min ajal adami. Karena telah menuduh zina atau menyerang harga dirinya orang tersebut. Maka had ini fi mugabalat istifa atau tasyafi, supaya puas nafsunya, ente udah ngatain anak sekarang cambuk. Beda sama had sarigah. Sarigah dia sudah mencuri, ketika sudah dikembalikan sudah cukup, dia sudah puas. Potong tangan nggak potong tangan masih terserah ente, yang penting barang anak sudah kembali, sudah puas. Beda sama hadul ghadaf, ada fihi nazar, wallahu alam. Hadul ghadaf setahu itu hagul adami, mahad ya. Wallahu alam bisawab. Terus المسألة الرابعة الوسائل ما ترد عليه الأحكام على قسمين مقاصد ووسائل فالمقاصد هي المقصودة لنفسها والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد فحكمها توصل هي التي توصل إلى المقاصد فحكمها حكم مقاصدها إذا كان لا يوصل إليها إلا بها يوصل إليها إلا بها. Tahu kan halil wasail hukmul maqasid. Coba ini masalah wasail ini penting ya. Gharafi di Al-Furuq itu ada kaidah yang ke-50 kalau nggak salah, ya Allah alam ya, nah lupa juga kaidah keberapa, 50 atau berapa. Al-farq bainal maqasid wa dzara'i. Ya, wasilah dzari'ah itu sama. Ya, maka ada istilah kata saddud dzara'i. Ya, menutup jalan. Wasilah. Ya, ada saddud dzara'i, ada fathuz dzara'i. Dan Maliki yang paling sering membahas tentang masalah saddud dzara'i. Nah, al-ahkam itu ada maqasid wasail. Maqasid itu yang memang maksud nafsiha, seperti apa? Salat. As-shalah maksud nafsiha. Wal wasail tusil maqasid, seperti apa? Wudu. Kenapa ente wudu? Wasilah untuk salat. Nah, al-wudu wasilah. Was-shalah maksudah. Nah, maqasid, maksud. Ya. Seperti contoh lagi. Masjid, Jumat, sholat Jumat itu wajib, maksud kan, wasilahnya apa? Sa'yu ilal Jum'ah. Ada wasilah, bisa ente dari rumah tiba-tiba menghilang sampai ke masjid, nggak mungkin. Ya pasti jalan, imam jalan atau naik kereta atau naik cycle, apapun itu. Ya, ada wasilah. Taib, sa'yu ilal Jum'ah hukumnya apa? Wajib, kenapa? Karena tujuannya wajib. Al-maqsud idza kana wajiban fal wasilah wajibah. Maksud idza kana haram fal wasilah haram. Ya, haram hukumnya. Makanya ada kaidah lil wasil hukmul maqasid. Ya. Apalagi kalau wasilahnya cuma tersebut. Dan juga ada kaidah lain al wasail al maqasid la tubarrir al wasail. Tujuan tidak boleh membenarkan wasilah. Contoh, tujuannya sedekah sama orang. Wasilahnya ente curi harta orang untuk sedekah. Nggak bisa dong. Lo niat anda baik lo, sedekah sama orang. Iya pakai fulus sendiri, jangan fulus orang lain gitu loh ya. Paham ya? Al-wasail la tubarrir, al-maqasid la tubar wasail. Tujuannya ingin menutup perzinahan, menutup tempat zina. Wasilahnya apa? Para pezina, wasilahnya untuk meminimalisir maksiat. Wasilahnya apa? Mengumpulkan para ahli maksiat di satu tempat. Salah itu. Ya, karena alasannya kalau ini kita tutup nanti tersebar luas. Akhirnya maksiatnya makin tersebar. Ad-dharar athgal, lebih agwa. Lebih baik kan di kode dikatakan idza ijtama'a ad-dhararan ru'ya akhafuma ru'ya adhumuhuma birtikabi akhafihima. Ada darar akhaf dengan cara apa kita kumpulkan. Ada syuf la mayaga ya. Namanya al-wasil atau al-maqasid tubarir wasail wa hadza la yajuz. Dan itu yang dipakai liberalisme, hati-hati. Liberal itu memakai kaidah ini tapi bukan pada tempatnya, hati-hati ya. Taib wal wasil wajibah kasaila salatil Jum'ah ya. Terus فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى الحرام حرام وكذلك سائر الأحكام وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. Ketika tujuan ini sudah nggak ada, gugur, berarti wasilahnya gugur. Kenapa? Li'anal wasilah taba' lil maqsad. Karena kan wasilah itu taba' ya fil hukum. Tapi ada satu kaidah, ada satu fara' fiqhi, ya fara' fiqhi yukhalif hadil qaidah.
yang bikin kaidah ini nggak jadi apa? Nggak jadi mutaridah. Apa itu? Dalam bab haji, ketika ada orang tahallul, kan tahallul itu kan yusan al-halq atau taksir. Tapi kalau orang yang palanya botak sudah nggak punya rambut, ya imma karena sudah sudah dipotong atau memang sudah lahirnya seperti itu. Hal yusan imraru Musa, pakai apa tuh silet dilewatin seperti ini. Tujuannya apa? Halq, wasilahnya dengan gunting dengan Musa tadi. Harusnya idza sagata al-halq sagata i'tibar wasilah. Huna fuqaha mengatakan yusan imrar Musa tasyabbuhan bil hujjaj. Syuhuna sagatal maqsad lakin lam yasgut al wasilah. Kata Al-Gharafi, hada mushkil yahtaj ila dalil. Apa? Kaidah ini supaya tetap mutaridah, far yang imrar Musa tersebut harus ada dalil lain. Wa illa fahada mushkil alal qaidah. Ya, mushkil alal qaidah. Ya mungkin Gharafi mengatakan kaidah fiqhiyah itu harus kulliyah bukan aghlabiyah. Ya. Aidan Bahrul Muhit Zarkashi mengatakan, nukil dari Qarafi juga kalau nggak salah, tidak ada khilaf bahwasanya al-maqasid tatawaqqaf alal wasail. Ma fi khilaf bainal fuqaha annal maqasid tatawaqqaf alal wasail. Ya. Maksudnya apa? Ya tidak mungkin ini terjadi kalau tidak ada wasilahnya. Wasilah ini harus ada untuk nyampe kepada tujuannya. Innaman niza' yang ada khilaf yaitu ketika turikatil wasilah ma'al maqasid. Ketika ada orang meninggalkan wasilah dan meninggalkan maksud, apakah yu'agab bi'igobain karena meninggalkan maksud dan wasilah? Contoh misal, kan wasilah Jumat apa? Sa'yu. Dan sholatul Jumat wajibah, wasa'yu ilal Jumat wajib. Tapi ada orang nggak sholat Jumat. Apakah dia diadab dengan satu adab, yaitu karena tarkul Jum'ah, atau dengan dua adab, tarkul Jum'ah wa tarkul wasilah? Mafhum ya? Begitu juga kalau ada orang mengerjakan wasilah dan maqasid, hal yuthab bi thawabain atau yuthab bi thawab wahid. Seperti ada orang berjalan Jumat, dia sholat Jumat, dapat pahala Jumat. Apakah juga dapat pahala karena sa'yu ilal Jum'ah? Huna fi waqa'an niza'. Huna waqa'al khilaf. Ta'addudu thawab wal iqab laisa alaihi dalil. Innama dalla alaihi dalil, innama dalla dalil ala tawaqquf. Al-amr mauquf. Fuqaha tidak bisa atau usulin tidak bisa menjawab. Khususnya masalah tarak tadi, ketika meninggalkan Jumat. Ente enggak sholat zuhur, wasilah sholat zuhur ke masjid. Apakah tu'agab bi'igabain? Igab karena tarku sholat dan juga igab karena tarkul wasilah, wa hadza fihi tawaqquf. Tidak bisa dijelaskan. Al-muhim tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan anna hadza syakhs yu'agab bi'igabain atau yuthabbit. Thawab mungkin ya, thawab mungkin karena ada perintah. Fas'au ila dzikrillah. Imtithalul amr fihi thawab. Dan sholat Jumat ada thawab. Al-amr au apa namanya ashal. Yang muskilah ketika tidak mengerjakan. Hal yu'agab ala igabain, lakin fadlullah ta'ala yaqtadi anna al-igab wahid bas. Fadlullah ta'ala yaqtadi anna al-igab wahid, lakin wallahu a'lam. Masalah fuqaha juga mereka mengatakan tawaqquf ya. Faham? Wallahu a'lam bissawab. Hadal masalah mawjudah fil furuq dan juga di dalam apa? Di dalam Bahrul Muhit. Sini belum nukil dari mana? Ibn Juzay, Taghribul Usul. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.